Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKK secara online atau secara daring. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi bagaimana cara membuat jurnal umum, yang nantinya jurnal umum ini akan kita posting ke dalam buku besar. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus pahami dulu analisis transaksinya, ya. Pahami analisis transaksinya. Nah, terdiri dari apa saja sih transaksinya? Pertama, harta. Harta ini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan. Utang terdiri dari utang usaha dan utang bank. Modal terdiri dari modal dan pripe. Pripe ini kita mengambil uang dari usaha kita, ya. Kemudian pendapatan, yaitu pendapatan dari toko kita atau dari usaha kita. Beban terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, dan beban telepon. Beban ini berarti beban atau jumlah tertentu yang harus kita keluarkan selama usaha kita, gitu ya. Selama usaha kita masih berjalan. Oke. Di sini Ibu sudah membuatkan tabel mengenai akun-akunnya. Tadi akunnya terdiri dari 5 akun. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, akun-akun ini kita pindahkan ke dalam tabel akun. Nah, terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kemudian di kolom yang kedua bertambah, kolom ketiga berkurang, kolom keempat saldo. Harta jika bertambah dia ada di kolom debit, berkurang di kredit, saldo di debit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo di kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo di debit. Kalau kita perhatikan kolom saldo ini nanti akan sama dengan kolom yang bertambah, ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini Ibu sengaja memberikan warna-warna. Nah, pada tabel ini terlihat baris harta dan baris beban memiliki warna yang sama merah. Nah, warna yang sama ini menunjukkan penempatan pada kolom yang sama. Jika bertambah pada kolom debit, nah, jika berkurang pada kolom kredit, ya. Nah, ini pun berlaku untuk 3 akun yang lain yang berwarna kuning. Nah, berarti yang akun yang berwarna kuning ini kebalikannya, bertambah di kredit, berkurang di debit. Seperti itu, ya. Nah, ini untuk lebih memudahkannya lagi, Ibu sudah buatkan tabel yang lebih mudah. Ini terdiri dari 3 tabel. Akun positif negatif. Positif berarti bertambah, negatif berkurang, ya. Nah, kalian tinggal apakan? Akunnya terdiri dari HUMPB. HUMPB. Positif negatif. Maksudnya kalau positif bertambah, negatif berkurang, ya. Nah, kita hafalkan satu saja. Tadi yang H itu pokoknya K. Yang harta itu berarti H, itu berarti DK, gitu ya. Nah, tadi H itu sama dengan B, berarti DK. Maka yang 3 lagi tinggal kebalikannya, KD. Seperti itu, ya. Ibu ulang, ya. Jadi terdiri dari 3 akun, terdiri dari 3 tabel. Akun positif negatif. Nah, di akun kalian tulis HUMPB. Nah, di H itu kan tadi DK. Maka untuk di yang B berarti sama, ya, DK. Berarti untuk yang 3 lagi KD, ya. KD, dan KD. Ya, seperti itu. Oke. Ini Ibu sudah buatkan contoh soal untuk kita kerjakan bersama-sama untuk membuat jurnal umumnya, ya. Contoh soalnya, Ibu Dewi mendirikan salon bernama Dewi Cantika. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Dewi Cantika selama bulan Juli tahun 2025. Nah, ini tanggal-tanggal transaksinya, ya. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di tanggal 1, Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Tanggal 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Di tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai.
Tanggal 4, Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Tanggal 5, Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Di tanggal 6, Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Nah, untuk mengerjakan soal yang tadi, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat tabelnya dulu. Tabelnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Tentunya tabel ini sudah Ibu bahas sebelumnya di pertemuan pekan kemarin untuk cara mengerjakan jurnal umum ya. Nah, tanggal ini nanti berisi tanggal-tanggal tiap transaksi. Keterangannya ini apa saja tadi? Misalkan tadi meminjam uang, membeli peralatan, nanti ini masuknya di kolom keterangan. Nah, referensi ini nanti kita kosongkan dahulu. Nah, kalau dikosongkan kenapa harus ada bu kolomnya? Nah, referensi ini nanti kita isi pada saat kita memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, nanti setelah memposting ke buku besar, kode-kode yang ada di buku besar kita masukkan ke dalam referensi yang ada di jurnal umum. Nah, kemudian debit dan kredit. Gitu ya. Oke, kita lihat soal yang nomor pertama. Ibu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Ya, oke. Pertama-tama Ibu lupa untuk mengerjakan soal kita buat dulu tadi tabelnya ya. Di sini terdiri dari akun, positif, negatif. Apa tadi? PB. Ini yang kita hafalkan hanya satu ya. DK. Berarti di sini sama ya tadi ya. DK. Berarti sisanya KD, KD dan KD. Ya. Kita beri garis ya biar memudahkan ya. Ya. Kita kerjakan soal yang nomor pertama terlebih dahulu. Ibu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta. Nah, berarti Ibu Dewi memiliki uang cash 20 juta. Berarti harta ya. Berarti dia memiliki uang 20 juta masuknya ke harta. Berarti hartanya bertambah di sini, ya. Nah, kita tulis dulu tanggal bulan Juli 2025. Transaksinya terjadi pada tanggal 1. Ya, di sini berarti hartanya atau cashnya bertambah. Kalau bertambah berarti ada di kolom debit. Ya. 20 juta. Nah, kolom kreditnya kita strip. Nah, karena Bu Dewi ini menyetorkan uang ke perusahaan, tujuannya kan untuk jadi modal. Maka di sini kita tulis modal. Nah, modal itu Nah, ini modal ya. Nah, modal berarti modalnya bertambah. Nah, kalau bertambah ada di kolom kredit. Maka debitnya kita strip, kreditnya kita tulis. Ya. Lanjut ya. Kita ke soal yang nomor 2. Ya. Perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Nah, karena meminjam uang berarti cashnya bertambah kan? Nah, berarti hartanya bertambah. Nah, cashnya bertambah berarti hartanya bertambah. Berarti masuk di kolom debit. Nah, cashnya masuk di kolom debit. Nah, kita tulis tanggal transaksinya tanggal 2. Berarti cash harta ya, cashnya bertambah. Berarti di kolom debit sebesar 10 juta. Kreditnya kita strip. Nah, karena ini kata kuncinya meminjam, berarti ada utang. Ya. Utang. Nah, kalau utangnya bertambah berarti masuk ke kolom kredit. Kita tulis di sini ya. Berarti ininya kita strip, ininya kita tulis 10 juta. Oke, kita lihat soal yang nomor 3. Nah, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Ya. Berarti peralatan ini masuknya ke harta ya. Tadi kan harta terdiri dari apa saja? Cash, piutang, peralatan, ya kendaraan. Nah,
karena ini membeli peralatan berarti hartanya bertambah ya. Berarti hartanya bertambah, kita tulis di sini tanggalnya tanggal 3. Kita tulis peralatan. Nah, peralatan bertambah masuknya di harta, kita tulis di sini 4 juta. Nah, karena dia membeli peralatan, otomatis cash-nya akan berkurang. Nah, berarti cash-nya akan masuk di kolom kredit. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya. Kata kuncinya apa nih? Kepentingan pribadi, mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Berarti masuknya ke tipe ya. Kita tulis di sini tanggalnya tanggal 4. Kita tulis di sini tanggalnya tanggal 4. Kita tulis di sini pripe. Nah, ya. Berarti karena dia mengambil uang otomatis modalnya berkurang dong. Nah, modalnya berkurang. Kalau berkurang berarti masuknya ke debit. Nah, karena dia mengambil uang, dampaknya terhadap uang kas berarti uangnya berkurang kan? Otomatis di sini kasnya berkurang, berarti hartanya berkurang. Masuk ke kolom kredit. Nah, oke. Sekarang kita ke yang nomor 5. Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Nah, gaji pegawai ya, berarti masuknya ke beban gaji. Oke ya, di sini kita tulis tanggal 5 beban gaji. Oke ya, di sini beban ya, berarti ya. Nah, kalau beban gaji berarti kalau bertambah berarti masuknya ke debit. Tadi berapa? 1 juta ya. Ya, kita strip. Nah, karena dia membayar gaji, berarti dampaknya ke uang kas. Berarti kasnya akan berkurang. Berarti hartanya berkurang, berarti masuk ke kredit. Oke, soal yang terakhir. Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Ya. Ya, menerima pendapatan salon sebesar 5 juta ya. Berarti di sini kita tulis nomor 6. Nah, karena ini Bu Dewi menerima pendapatan, nah otomatis dampaknya ke cash kan? Nah, berarti uang kasnya akan bertambah. Ya. Nah, berarti hartanya bertambah, berarti masuk di kolom debit. Tadi di sininya berarti pendapatan ya. Nah, sininya pendapatan. Nah, jika pendapatannya bertambah berarti masuknya ke kolom kredit. Ini kita strip, kita tulis. Oke. Setelah semuanya kita posting, lalu kita totalkan jumlahnya berapa. Nah, setelah selesai, keduanya kita jumlahkan kolom debit dan kredit. Apabila jumlah di kolom debit dan kredit sudah sama, berarti jurnal yang kalian posting ini sudah betul. Oke. Untuk lebih memudahkannya, ini ada cara cepatnya ya. Ibu sudah bikin kolom-kolomnya. Nah, kita coba ya. Yang pertama, Ibu Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Nah, berarti di sini modal dan cash. Nah, karena dia menyetorkan berarti bertambah. Kalau bertambah berarti debit. Ya, berarti ini bertambah ya. Nah, berarti si modal tinggal kebalikannya saja, kredit.
ya. Yang nomor 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Berarti nih kalau meminjam uang berarti uang kasnya bertambah. Nah, kalau bertambah berarti debit. Nah, di sini meminjam uang berarti utang ya. Berarti utangnya kredit. Yang ketiga, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Ya, berarti ini dampaknya apa kalau membeli peralatan? Berarti kasnya akan berkurang. Kalau berkurang berarti kredit. Di sini berarti peralatannya kebalikannya. Peralatannya berarti debit. Yang keempat, Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya. Di sini ada kata kepentingan pribadi ya. Berarti mengambil uang berarti kasnya akan berkurang. Ya. Kalau kasnya berkurang berarti kredit. Nah, berarti meminjam uang untuk kepentingan pribadinya berarti prive ya. Nah, privenya berarti debit. Nah, Bu Dewi membayar gaji pegawai. Berarti kalau dia membayar gaji berarti cashnya bertambah apa berkurang? Cashnya berkurang. Berarti kredit. Nah, di sini berarti kata kuncinya apa? Membayar gaji. Berarti beban gaji. Berarti debit. Yang keenam, Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Nah, dampaknya apa nih kalau dia menerima pendapatan? Berarti cashnya bertambah. Kalau bertambah berarti debit. Nah, di sini berarti pendapatannya kredit. Oke ya, nanti setelah kalian dapat seperti ini, kalian tinggal pindahkan ke dalam tabel jurnal umum. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti ibu akan kirimkan soalnya. Kalian buat seperti yang sudah tadi kita bahas pada video ini. Oke, ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.